Seperti yang tertera di laman Britannica, Eropa kuno mengalami masa kegelapan, yakni abad pertengahan dan sebelumnya. Secara umum, zaman kegelapan di Eropa terjadi antara tahun 500 dan 1000 Masehi. Namun, jika Anda menggambar garis waktu yang lebih luas, abad pertengahan Eropa terjadi antara 300 dan 1400 Masehi. Nah, zaman kegelapan ini memiliki beberapa kisah paling menakutkan yang pernah tercatat dalam sejarah. Apakah Anda ingin tahu tentang kisah-kisah yang tidak biasa dari zaman kegelapan ini? Yuk, simak. Penyihir adalah salah satu tokoh mitos yang paling diburu di tanah Eropa. Faktanya, perburuan penyihir di Eropa merenggut ratusan ribu nyawa. Usia takhayul dan kepercayaan akan keberadaan penyihir berkembang di Eropa Barat antara 1000 dan 1500 Masehi, seperti yang dinyatakan halaman bibliografi Oxford. Ada banyak penyakit dan kesialan yang selalu dikaitkan dengan kehadiran penyihir di sebuah kota. Pengadilan, yang saat itu sebagian besar masih Puritan, menjadi garda depan dalam menjatuhkan hukuman dan eksekusi yang kejam pada siapapun yang dianggap sebagai penyihir. Nyatanya, nasib ilmuwan yang hidup di abad kegelapan tak kalah menyedihkan. Pasalnya, pemikiran mereka yang mengandalkan nalar dan logika sering dianggap sesat dan tabu oleh mayoritas warga Eropa. Mereka juga sering dituduh melakukan sihir dan menghadapi eksekusi yang bukan kesalahan mereka. Ini adalah beberapa kisah menakutkan yang terjadi di Eropa sejak abad pertengahan. Saya kira tidak demikian. Eropa, yang dianggap sebagai benua maju, telah melihat cerita serupa sebelumnya. Orang-orang yang dituduh sesat, murtad dan memiliki ilmu gaib dihukum dan dibunuh, biasanya dengan cara dibakar, yang didokumentasikan dalam sejarah. Jenis hukuman ini telah dipraktikkan di Eropa sejak abad pertengahan. Inggris dan Prancis adalah negara-negara Eropa yang sering menggunakan hukuman publik pada abad pertengahan. Ini dilakukan untuk menimbulkan efek dingin dan menciptakan ketakutan publik terhadap kerajaan dan pemimpin agama yang berpengaruh. Selain dibakar hidup-hidup, terdakwa bisa digantung, dipukuli, direbus hidup-hidup, bahkan digerus sampai badannya dipotong-potong. Eksekusi sadis ini tersebar luas dan digunakan untuk mengurangi kejahatan. Seperti negara-negara lain, Eropa mengalami banyak perang selama abad pertengahan yang menguras sumber daya rakyatnya. Padahal, kemiskinan adalah hal biasa yang selalu ada di Eropa kuno. Perang dapat timbul sebagai akibat dari konflik perang saudara dan juga sebagai akibat dari invasi asing. Negara-negara seperti Inggris Raya, Prancis, Austria, Italia, dan Jerman telah berperang banyak sejak zaman kuno. Padahal, menurut situs English Heritage, Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang sering berperang di Eropa. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, kerajaan Inggris berperang dengan negara tetangga dan luar negeri. Perang terbesar abad pertengahan yang memasuki sejarah adalah Perang Salib, Pertempuran Heldaler, Perang Saudara di Kerajaan Georgia, konflik Anglo-Prancis dan beberapa pemberontakan penting di Kerajaan Inggris. Vampir adalah makhluk mitos yang sering dikatakan menghisap darah manusia. Namun, vampir adalah makhluk abadi, seperti halnya manusia serigala, dianggap sebagai makhluk mitos yang dipercaya oleh orang Eropa kuno. Bahkan, mitos tentang Dracula atau vampir semakin seru di abad ke-15 karena kekejaman Raja Rumania, Vlad the Magician, yang secara sadis membunuh musuh-musuhnya. Namun, kepercayaan masyarakat Eropa terhadap makhluk mitos ini sudah ada jauh sebelum itu, di awal abad pertengahan. Sementara vampir digambarkan sebagai pengisap darah, manusia serigala digambarkan sebagai hewan yang memakan manusia hidup-hidup. Mungkin karakternya mirip dengan karakter manusia serigala yang sering muncul di film-film horor Hollywood. Vampir dan manusia serigala, betapapun konyolnya kelihatannya, sebenarnya mereka pernah menghiasi negara-negara Eropa sejak abad pertengahan. Faktanya, tabib di Eropa sudah menggunakan perawatan dan metode penyembuhan di abad pertengahan.
Namun, mayoritas orang Eropa saat itu dengan mudah percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak logis. Mereka berasumsi bahwa penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan adalah hasil dari kutukan atau ilmu hitam. Seperti yang ditulis dalam Medical News Today, kedokteran dan kedokteran tidak benar-benar maju di zaman kegelapan Eropa dan orang cenderung percaya pada hal-hal yang bukan bagian dari prinsip ilmiah. Karena itu, ada banyak penyakit yang bahkan tidak dapat diobati dengan baik oleh penyembuh berpengalaman. Pada abad pertengahan, harapan hidup penduduk desa Eropa hanya 35 tahun. Faktanya, menurut statistik, setiap kelahiran kelima di Eropa Barat berakhir dengan kematian bayi. Jangan berharap perawatan kesehatan saat ini. Sangat jarang seseorang pergi ke sekolah seperti yang mereka pikirkan.